Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Oke, saat ini mungkin sekolah kalian libur, tetapi kalian tetap belajar di rumah. Dikarenakan karena instruksi pemerintah, kalian tetap harus belajar walaupun menggunakan media online. Nah, kesempatan saat ini kita akan belajar juga. Yang akan kita pelajari adalah sudut dan garis. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah sudut dan garis. Saat ini kita akan belajar mengenai hubungan garis dan garis. Yang pertama kita pelajari adalah hubungan titik, garis, dan bidang. Sekarang yang pertama, titik A. Titik A dia tidak mempunyai ukuran dan arah. Lihat, titik A. Terus yang berikutnya, kita akan bicara garis. Garis itu ada ruas garis, ada sinar garis, ada juga garis. Kalau ruas garis, dia memiliki jarak tertentu tapi dia tidak punya arah. Sedangkan sinar garis, dia hanya mempunyai satu arah dari satu titik tertentu yang mungkin satu arahnya itu tak terhingga. Begitu juga garis. Garis dia memiliki dua arah itu. Dan dia ukurannya tak terhingga. Itu. Berbeda dengan ruas garis, sinar garis, dan garis. Yang ketiga adalah bidang. Kalau kita berbicara bidang, bidang terbentuk dari pertemuan beberapa garis. Bisa kalian lihat. Berarti dia memiliki luas, dan di dalam bidang itu ada 3 titik. Kebetulan yang bisa kita lihat adalah titik K, titik L, dan titik M. Berikutnya adalah hubungan garis dan titik. Dalam suatu kondisi hubungan garis dan titik, misalkan saya memiliki 2 garis. Pertama garis L dan kedua adalah garis K. Bisa kalian lihat, garis K tidak ada titik, tetapi titiknya di luar, dan garis L ada titik, yaitu titik A. Sehingga hubungan antara garis dan titik ini dapat kita simpulkan bahwa titik A berada di dalam garis L, sedangkan titik B berada di luar garis K. Berikutnya adalah hubungan titik dan bidang. Bisa kalian lihat ada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang alfa, dan yang kedua adalah bidang beta. Bidang alfa di dalamnya ada titik A, dan bidang beta di luarnya ada titik B. Sehingga ketika kita berbicara hubungan titik dan bidang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik A itu terletak di dalam bidang alfa, sedangkan titik B terletak di luar bidang beta. Berikutnya adalah hubungan bidang dan garis. Kita membuat 3 garis. Garis K, garis L, dan garis M. Dan kita memiliki 2 bidang yang berwarna merah, bidang alfa dan bidang beta. Kita lihat kedudukannya. Ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa garis L dia terletak di luar bidang alfa. Sedangkan garis K dia terletak berhimpit dengan bidang alfa. Kenapa dia dikatakan berhimpit? Karena apa? Garisnya ini terletak satu bidang, atau terletak dengan kedudukannya terletak pada bidang pembuat pada bidang alfa. Sedangkan garis M dia memotong bidang beta. C adalah hubungan titik dan garis. Kita akan membuat garis H, di mana di dalam garis H terletak ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A terletak di dalam garis H, dan titik B juga terletak dalam garis H. Nah, setelah kita lihat, ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa kedudukan titik A dan titik B
dia adalah segaris, sehingga dapat kita sebutkan titik A dan titik B saling kolinier. Yang berikutnya adalah hubungan titik dan bidang. Di dalam bidang alfa, kita membuat ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Ternyata di sini kita bisa lihat titik A dan titik B itu terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa titik A dan titik B sebidang. Kalau dia sebidang, maka dapat dikatakan titik A dan titik B adalah koplanar. Materi yang berikutnya adalah kedudukan ruas garis. Yang pertama adalah garis yang saling sejajar. Misalkan kita memiliki garis K berwarna biru dan garis L berwarna merah. Dilihat, kedua garis tersebut, garis K dan garis L, dia dikatakan sejajar. Maka garis K sejajar dengan garis L. Lambang sejajar, bisa kalian lihat. Apa garis K dan garis L dikatakan sejajar jika andaikan garis K ini tak tarik garis lurus sepanjangnya, begitu juga L kita tarik sepanjangnya, maka antara garis K dan garis L tidak akan ada titik potong, sehingga kedudukan garis K dan garis L adalah saling sejajar. Jadi garis K dan garis L dia saling sejajar, dikatakan sejajar jika garis K dan garis L ditarik panjang, tidak akan ada titik potong. Ini adalah garis yang tidak saling sejajar. Kita akan menggambar ada dua garis, yaitu garis G yang berwarna biru dan garis H yang berwarna merah. Kedua garis tersebut tidak dikatakan sejajar. Kenapa dia tidak dikatakan sejajar? Karena apa? Apabila garis G dan garis H, jika kita panjangkan, nantinya akan ada titik potongnya. Bisa kalian lihat, sehingga garis G dan garis H tidak saling sejajar. Yang ketiga adalah garis yang saling berpotongan. Misalkan kita punya garis G yang berwarna biru dan garis H berwarna merah. Ketika kita tarik garis, ternyata kedua garis itu memotong tepat pada satu titik, misalkan di sini adalah titik A. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa garis G dan garis H saling berpotongan tepat di titik A. Yang berikutnya adalah garis yang tegak lurus. Garis K kita bikin yang berwarna biru dan garis L kita bikin yang berwarna merah. Ketika garis G, garis K dan garis L kita bikin kan kita perpanjang, ternyata ada titik potongnya. Dan kedua garis itu adalah saling berpotongan. Ketika kedua garis itu saling berpotongan dan dia membentuk sudut siku-siku, berarti dia membentuk 90 derajat, sehingga kedua garis tersebut dapat dikatakan bahwa garis K tegak lurus dengan garis L. Di sini bisa kita simpulkan garis K dan garis L saling berpotongan, di mana kedua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat, sehingga garis K tegak lurus dengan garis L. Apabila dia tegak lurus, berarti otomatis dia membentuk 90 derajat. Itu catatan, berbeda dengan yang tadi. Kalau dia saling berpotongan tetapi dia tidak membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis tersebut hanya saling berpotongan saja dan tidak tegak lurus.